Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan bahas ada 5 soal TPS kuantitatif UTBK 2019. Kita coba bahas satu persatu ya. Oke, soal pertama, hasil pengurangan 2x kurang 4y per 4 oleh 6x kurang 3y per 8 adalah. Oke, nah untuk mengurangkan soal ini berarti kalau oleh berarti ya biasa ya, yang depan kurang yang belakang ya. Kita coba tulis dulu lah ya. 2x kurangi 4y ya, ini per 4 tadi ya, dikurangi dengan apa? 6x dikurangi dengan 3y per 8. Oke, nah ini cara mengurangkannya ya seperti biasa ya, seperti mengurangkan pecahan biasa ya. Kalau pecahan maka syaratnya penyebutnya harus sama ya, penyebutnya harus sama ya. Di sini penyebutnya belum sama, 4 dan 8. Supaya sama maka kita harus cari KPK-nya atau angka yang bisa membagi 4 dan bisa membagi 8 ya. Angkanya itu adalah angka 8 ternyata ya, 8 karena 8 bisa membagi 4 dan bisa juga membagi 8. Oke, kita coba 8 dibagi 4 itu adalah 2 dikali yang di atas, berarti 2 kali 2x adalah 4x ya, dikurangi dengan 2 tadi ya, dikali 4y ya adalah 8y. Oke, yang sebelah kanan berarti 8 bagi 8 adalah 1 kali ini berarti tetap ya, berarti tetap 6x dikurangi 3y. Nah ini ya. Oke, maka hasil pengurangannya itu sama dengan berapa ya, ini per 8 ya penyebutnya. 4x kita kurangkan dengan 6x berarti hasilnya min 2x ya. Kemudian min 8y dikurangi min 3y. Nah, ini min ketemu min jadi plus. Jadi min 8y ditambah 3y itu adalah min 5y. Oke, ini adalah jawaban soal yang pertama. Kita lihat ada pilihannya. Ya, pilihannya adalah yang B ternyata ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, ini soal berikutnya sudah saya siapkan ya. Kita coba bahas sama-sama ya. Katanya apa? Katanya di sini ada deret ya, x 6 18 9 21 12y. Nilai yang tepat menggantikan x dan y adalah. Oke. Nah, untuk menjawab soal ini kita coba saja tulis dulu lah ya soalnya. Tadi x-nya kosong ya. Terus apa lagi? 6. Berapa lagi angkanya? Ya, 18 ya. Kemudian berapa lagi? 9. Berapa lagi? 21. Kemudian 12. Kemudian y-nya kosong gitu ya. Oke. Nah, kita harus tahu dulu ini polanya ya. Nah, kalau kita perhatikan polanya ini 6K 9 dan 9K 12 ini sama-sama bertambah 3 gitu ya. Nah, ya. Terus sedangkan 18K 21 ini juga bertambah 3. Nah, ini kalau kita lihat ini semuanya bertambah 3. Nah, maka dari 21 ke sini ini juga akan bertambah 3 karena polanya bertambah 3. Nah, ya. Dari sini ke 18 ini juga bertambah 3. Nah, ya. Jadi polanya itu sama-sama bertambah 3, tapi dia meloncat-loncat ya. Nah, maka di sini berapa angkanya? Angka berapa? Ditambah 3 hasilnya 18. Ya, ternyata angka 15, ya kan? Nah, ini 21 tambah 3 itu berapa? 24. Ya. Maka ini tadi yang sebagai X, ini yang sebagai Y ya. Maka jawabannya apa? X-nya 15, Y-nya 24. 15 dan 24. Ya, berarti pilihannya yang
D. Dodol. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini ada soal berikutnya. Katanya apa? Jika 2AX tambah 2 sama dengan 10 dan 4BX tambah 4 sama dengan 6, maka A per B sama dengan berapa? Oke, untuk menjawab soal seperti ini, maka kita harus tahu dulu nilai A dan nilai B-nya ya. Kita lihat dari sini, ini 2AX. Kalau kita mencari 2AX-nya saja, nah ini sama dengan berapa berarti? 2-nya kita pindahkan saja ke kanan ya. Berarti 2 pindah ke kanan jadi negatif. Berarti 10 dikurang 2 sama dengan berapa? Iya, 8, ya kan? Nah, yang sebelah kiri dengan sebelah kanan ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi sama-sama dengan 2 ya. Nah, 8 bagi 2 adalah 4. 2 bagi 2 habis. Nah, tinggal 1 ya. Nah, maka nilai A-nya sama dengan berapa? A-nya itu sama dengan, ada yang tahu? Ya, 4 per, ya, nilai A-nya adalah 4 per X. Nah, ini nilai A. Yang kedua, kita coba cari nilai B. Gimana caranya? Sama, ya. Tadi 4BX tambah 4 sama dengan 6, maka 4BX-nya saja sama dengan berapa kira-kira? 4 pindah ke kanan jadi negatif. Nah, berarti 6 dikurang 4 sama dengan berapa? 2. Oke. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan. Kita bagi sama-sama dengan 2 ya. Sebelah kanan kita bagi 2 jadi 1. Sebelah kiri kita bagi 2 jadi 2 gitu ya. Nah, sehingga yang sebelah kirinya itu ini akan menjadi apa? Ini jadi 2BX ya. Ini kan jadi 2BX ya. 2BX. Nah, kalau kita mencari B-nya saja itu sama dengan apa? Berarti 1 per 2X. Nah, ini 1 per 2X. Nah, itu ya. Maka yang ditanyakan tadi adalah apa tadi yang ditanyakan? A per B. Nih, A per B. Kalau A per B gimana? Kita coba sama-sama. A per B itu sama dengan A-nya tadi apa? 4 per X. Nah, ini 4 per X dibagi dengan apa? B-nya adalah 1 per 2X. Nah, ini ya. Maka cara yang lebih simpel adalah kita ubah saja pembagian ini menjadi perkalian. Gimana caranya? Kita lihat. 4 per X ini awalnya dibagi dengan 1 per X. Ini bisa kita ubah menjadi perkalian dengan syarat apa? Dibalik. Kalau dibagi 1 per 2X maka dikali 2X per 1. Ya, ini tidak asing lagi ya, sudah tahu semula ya. Nah, ini atas dan bawah ada yang sama nih. Ini sama-sama ada X, berarti bisa kita coret ya. Maka hasil akhirnya adalah sama dengan berapa? 4 kali 2 adalah 8. 8 dibagi 1 adalah 8. Oke, maka pilihannya adalah yang mana? Ya, ternyata yang C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, ini sudah saya siapkan lagi. Ya, kita coba katanya apa? Jika 1 per A tambah 1 per B tambah 1 per C sama dengan 1 per D, maka nilai A. Oke, untuk mencari nilai A gimana caranya? Ada yang bisa? Kita lihat. Ini kan 1 per A ya. Kalau kita cari 1 per A-nya saja dulu, ini sama dengan apa? Berarti selain 1 per A itu kita pindahkan ke kanan ya. Berarti 1 per D ya. 1 per B pindah ke kanan jadi min dari 1 per B. 1 per C pindah ke kanan jadi min ya, negatif. Apa? 1 per C. Oke. Maka pengurangan, hasil pengurangan 1 per D kurang 1 per B kurang 1 per C itu sama dengan apa? Ya, sama kayak soal sebelumnya.
ini harus kita samakan dulu penyebutnya ya. Harus kita samakan dulu penyebutnya. Ya, gimana caranya? Caranya adalah 1/A itu sama dengan ini kita samakan dulu ya penyebutnya. Penyebutnya berapa? Ya, penyebutnya itu kita kalikan saja semuanya ya. D kali B kali C ya. Berarti apa? DBC. Nah, ini kita kalikan saja semuanya ya. Itu KPK-nya. Karena ini bisa membagi D, bisa membagi B, bisa membagi C gitu ya. Oke, kita coba bagi saja. DBC dibagi dengan D itu adalah BC ya, BC ya. Berarti BC kali 1 adalah BC. Oke. Terus apa lagi? Ya. DBC dibagi dengan B itu adalah DC. DC ya. DC kali 1 adalah DC. Berarti dikurangi DC. Oke. Kemudian dikurangi berapa lagi? DBC dibagi dengan C itu adalah DB. DB kali 1 adalah DB. Nah, ini ya. Oke. Berarti kalau kita balik saja ya. Kita balik ini ya. Bisa kita balik. Kita balik saja ini. Jadi akan menjadi apa? Akan menjadi, kita lihat. Kalau 1/A kita ubah jadi A/1 ya. Berarti yang sebelah kanan juga diubah ya. Jadi A/1 ya. Nah, ini. Jadi Jadi A/1 berarti dibalik juga, yang bawah jadi atas. Atas jadi bawah. DBC-nya jadi di atas. Ini juga jadi di bawah. BC dikurangi dengan DC dikurangi dengan DB. Nah, ini ya. Oke. Maka hasil akhirnya ini bisa kita sederhanakan ya. A/1 tadi yang ditanyakan adalah A ya. Berarti A/1 itu sama dengan A sama dengan, nah, biar sama dengan pilihannya kita ubah saja DBC atau BDC boleh ya. BDC sama saja ya. Nah, ini karena pilihannya arahnya ke situ ya. Sama saja. Per BC ya. BC. Ini kita kurangkan D-nya ya. D-nya kita kurangkan karena dia sama-sama ada D ya. Dikurangkan D, D-nya kita keluarkan, dikali min D dikali apa menjadi ini dulu lah. Menjadi min DB. Berarti dikali B gitu ya. Nah, min D kali B kan min DB. Min D dikali apa? Hasilnya adalah min DC. Berarti ditambah dengan C gitu ya. Nah, ini adalah jawaban soal yang sekarang ini ya. Ada pilihannya, kita coba. Kita lihat D A sama dengan BDC per BC kurang D kali B tambah C. Ya, ternyata jawabannya adalah yang C gitu ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Soal berikutnya itu adalah ini dia ya, soal terakhir di video kita kali ini ya. Oke, kita lihat katanya apa. Ini ada 3 buah himpunan ya, lingkaran ya. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan apa? Nah, kita lihat ini yang diarsir adalah ini ya. Oke, kita lihat. Coba yang A kita cek. A dikurangi B irisan C. A itu yang mana? Ini yang A ya. Oke, ini yang A. Dikurangi B irisan C. B irisan C itu yang mana? B itu ini.
C itu ini gitu ya. Berarti irisannya adalah yang ini dia. Nah ini ya, ingat ini irisannya ya. Berarti A dikurangi irisannya ini, B irisan C. Apakah hasilnya yang diakhir? Tidak ya. Jawabannya itu yang ini malah ya. Ini juga termasuk ya. Nah, berarti A salah. Coba yang B. Jawabannya katanya A kurang B irisan C. Coba kita cek. A kurang B. A itu ini. B itu ini. Berarti kalau A dikurangi B, berarti daerahnya yang ini ya. Oke ya. Yang himpunan B diambil semua. Berarti sisanya ini. Nah yang ini diiriskan dengan C. Irisan itu yang sama ya. Berarti ini iriskan dengan C. Nah, yang sama itu yang ini, benar ya. Ini daerah ini A kurang B iriskan dengan C. Jawabannya yang benar ini ya. Nah, berarti pilihan yang B itu benar ya. Oke, berarti jawabannya B. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan silakan saksikan video saya berikutnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.